Pernikahan adalah awal masalah yang berkepanjangan. Salam sejahtera, salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini saya memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terjebak dalam pernikahan. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 29 ayat 16, di situ dikatakan Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Dan di ayat berikutnya, lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Tetapi pada waktu pagi dan tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Saya ingat ada sebuah nyanyian yang mengatakan, "Dunia ini panggung sandiwara," yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Ternyata memang dunia ini banyak panggung sandiwara dan banyak kebohongan, kemunafikan. Nah, kisah antara Yakub, Rahel, Lea, dan Laban terjadi penipuan persengkokolan yang mengakibatkan penderitaan demi penderitaan pada generasi-generasi berikutnya. Ada satu pepatah yang mengatakan pernikahan adalah awal masalah yang berkepanjangan karena dari 2 pribadi yang berbeda disatukan dalam sebuah pernikahan. Di situ dikatakan juga bahwa untuk meraih 1% kebahagiaan maka dibutuhkanlah 99% penderitaan. Nah, bila saat ini engkau mengalami satu masalah, engkau merasa bahwa engkau terjebak dalam pernikahan, sehingga penderitaan demi penderitaan engkau alami, yakinlah, serahkanlah hidup itu, serahkanlah rumah tanggamu kepada Tuhan, maka pasti ada jalan keluar. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Sulawesi Barat. Suami istri menikah dan singkat cerita akhirnya istrinya melaporkan suaminya dan keluarganya dan memprosesnya ke pengadilan. Karena setahun mereka mengalami pernikahan ternyata kecolongan. Karena apa? Ternyata mereka satu jenis, sama-sama wanita. Terjadi perselingkuhan, terjadi permasalahan, akhirnya permasalahan itu terbongkar ya, ketika suami istrinya merasa kok ada yang aneh. Dan akhirnya proses ini masuk ke dalam sebuah pengadilan dan terjebak dalam pernikahan. Kenapa? Kok perempuan dengan perempuan menikah? Ya, karena terjadinya sebuah penipuan. Nah, mengapa kita bisa terjebak ke dalam pernikahan? Ada banyak faktor. Di antaranya yang pertama, adanya campur tangan pihak ketiga. Seperti pernikahan Rahel dengan Yakub dengan Lea. Kenapa bisa terjebak dalam pernikahan? Karena ada persengkongkolan antara Laban, Rahel, dan Lea. Mereka bersekongkol. Waktu mengadakan pesta yang ditampilkan Rahel. Tapi waktu masuk dalam kamar yang ditampilkan adalah Lea. Pasti ada persekongkolan. Nah, kadang pernikahan pun ada dilema, ada masalah. Kadang kita terjebak dalam pernikahan karena ada pihak ketiga yang merongrong. Pihak ketiga itu bisa mertua, ya kan? Bisa pacar zaman dulunya, atau bisa masalah-masalah lain. Ya, karena ada kompromi dan unsur penipuan. Kejadian 29 ayat 22 di situ dikatakan, lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Lea dan Rahel berkompromi dengan akal licik ayahnya membohongi Yakub. Ya, Rahel membohongi Yakub. Sekongkol dengan Lea dan ayahnya. Waktu
pesta yang tampil Rahel. Tapi setelah usai pesta, Rahel disembunyikan dan yang ditampilkan adalah Lea. Sehingga ketika pagi hari Yakub melihat bahwa itu Lea, nah disitulah awal masalah yang berkepanjangan. Akhirnya Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. Akhirnya dia diberikan Lea, dia diberikan Rahel. Nah akhirnya terjadi terjadi keributan antara Rahel dan Lea. Dan saya percaya rumah tangga itu menjadi seperti suasana neraka, saudara. Karena Rahel dan Lea saling berebut untuk mendapat perhatian daripada Yakub. Lalu terjebak pernikahan yang selanjutnya adalah terjebak karena kecantikan dan ketampanan. Karena harta dan kekayaan. Tapi ternyata apa? Ketampanan, kecantikan, kekayaan tidak mendatangkan kebahagiaan. Belum masalah-masalah lain lagi. Lalu ada lagi terjebak dalam pernikahan karena adat istiadat. Kayak waktu peristiwa Laban, Rahel dan Lea, ya, nggak pantas seorang adik harus menikah lebih dahulu. Makanya si Laban mengadakan satu persekongkolan, penipuan. Lalu ada lagi terjebak dalam pernikahan karena mungkin ya akibat pergaulan bebas, ya perempuannya mengandung dulu. Jadi masalah menimbulkan masalah, ketika cari solusi justru mendapatkan masalah berikutnya. Dan akhirnya rumah tangganya nggak bahagia. Dan masih banyak lain lagi, menikah karena ada unsur penipuan, menikah karena untuk membayar utang orang tuanya, menikah karena lihat orang tua itu kaya. Gak apa-apa lah nikah dengan orang tua yang kaya, nanti udah mati kita dapat hartanya. Ternyata gak dapat hartanya. Ada sebuah kisah, seorang profesor yang gak ganteng sama sekali, lalu seorang gadis yang cantik sekali tapi bodoh. Profesor pinter tapi jelek, dengan berharap nanti punya anak yang pinter kayak profesor, cantik kayak gadis itu. Tapi ternyata bodohnya kayak gadis itu dan jeleknya kayak profesor itu. Terjebak dilema dalam sebuah pernikahan. Akibat yang ditimbulkan ketika terjebak dalam pernikahan, konflik dalam keluarga, neraka di bumi terjadi dalam keluarga. Doa Bapa kami, di situ dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Surga bisa datang ke bumi lewat rumah tangga kita. Surga bisa datang ke bumi lewat rumah tangga kita, tapi neraka juga bisa datang ke bumi lewat rumah tangga kita. Makanya pepatah bilang, sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Setelah menikah tutup mata rapat-rapat. Lalu ketika terjebak dalam konflik, terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga seperti Rahel, Yakub dan Lea. Rahel dicintai oleh Yakub, tapi Lea nggak disayangi. Nah bayangin, ya, dalam rumah tangga ada 2 perempuan, satu disayangi, satu enggak. Yang enggak disayangi pasti itu sedihnya minta ampun. Lalu akan terjadi satu gejolak kecemburuan, sehingga akan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Nah kalau nasi sudah jadi bubur, bukan bubur yang gosong, tapi kalau nasi sudah jadi bubur, jadikanlah bubur ayam itu menjadi bubur yang enak. Dalam rumah tangga kalau ada konflik itu ada hal-hal biasa. Ya, dalam rumah tangga kita nggak bisa merubah pasangan kita, tapi kita bisa sama-sama. Yang terlalu cepat mundur selangkah, yang terlalu lambat maju selangkah, ketemu di tengah-tengahnya dan jadikan Yesus bahtera atas rumah tangga ini. Kalau hari ini engkau merasa terjebak dalam pernikahan, suamimu dulunya baik sekali, oh ternyata suamiku nggak baik, jahat, punya utang di mana-mana, dulu ngaku konglomerat. Ya mobilnya ganti-ganti, nggak taunya dia adalah pegawai showroom yang memang bawa mobil ganti-ganti. Engkau tertipu. Dan firman Tuhan katakan kalau udah menikah tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan. Nah ketika saat ini engkau terjebak dalam pernikahan, engkau tidak bahagia, mungkin suamimu melakukan tindak kekerasan atau terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Yuk, undang Yesus. Masuk ke dalam hidupmu, masuk ke dalam keluargamu, pasti ada solusi yang baik. Yang penting kedua belah pihak mau sama-sama berubah.
ada keterbukaan, ada kesetiaan, ada ketegasan. Cari orang kunci. Orang kunci siapa? Saudara bisa datang ke konselor yang memang di bidangnya. Saudara bisa berubah secara kehidupannya, mau sama-sama maju. Ya, saudara ikuti seminar tentang kebahagiaan rumah tangga Kristen. Saudara baca buku-buku tentang rumah tangga Kristen. Pokoknya kita gali dan kita gali. Nah, pada hari ini, kalau mungkin rumah tanggamu saat ini sedang dalam keadaan tidak enak. Kalau mungkin saat ini rumah tanggamu dalam keadaan kacau. Ada perubahan. Nah, saya akhiri dengan sebuah kisah resep kue cinta kasih. Jadi resep kue cinta kasih, bahan-bahan yang dibutuhkan. 1 pria sehat, 1 wanita sehat, 100 komitmen, 2 pasang restu orang tua, 1 botol kasih sayang murni. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan bagi resep kue cinta kasih. 1 balok besar humor, 25 gram rekreasi rohani, 1 bungkus doa, 2 sendok teh telepon-teleponan, WA-WA-an, chatting-chattingan dan sebagainya. Semuanya diaduk hingga merata dan mengembang. Tips, pilih pria dan wanita yang benar-benar matang dan seimbang. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua karena dapat mempengaruhi kelezatan kue cinta kasih. Sebaiknya dibeli di toserba yang bernama tempat ibadah. Walaupun agak jual mahal tapi mutunya terjamin. Jangan beli di pasar yang bernama diskotik atau kafe. Karena walaupun modelnya bagus, penampilannya bagus, harum baunya, tapi terkadang menipu konsumen. Atau menggunakan zat berwarna yang bisa merusak standar kesehatan iman. Gunakan kasih sayang, cap iman, pengharapan dan kasih yang telah memiliki sertifikat standar ISO dari Departemen Kesehatan dan Kerohanian. Cara memasak, pilih pria dan wanita yang dicuci bersih, buang semua masa lalunya sehingga tersisa niat tulus ikhlas. Siapkan loyang yang telah diolesi dengan komitmen dan restu orang tua secara merata. Masukkan niat yang murni ke dalam loyang dan panggang dengan api cinta merata sekitar 30 menit di depan penghulu dan pendeta. Biarkan di dalam loyang tadi sirami dengan semua bumbu di atas dan kue siap dinikmati. Made by Cinta Kasih. Nah, kue dapat dinikmati oleh pembuatnya seumur hidup dan paling enak dinikmati dalam keadaan yang hangat. Tapi kalau sudah dingin, tambahkan dengan humor segar secukupnya, rekreasi sesuai selera, serta beberapa potong doa. Kemudian dihangatkan lagi di oven bermerek tempat ibadah di atas api cinta. Setelah semua hangat, jangan lupa telepon-teleponan bila berjauhan. Kalau hari ini engkau terjebak dalam pernikahan, engkau ada dalam kemelut dan engkau merasa aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Yuk datang kepada Tuhan. Amin. Taruh tangan di dada, angkat tanganmu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini mungkin kami mengalami masalah kepahitan dalam rumah tangga kami dan kami merasa seolah-olah terjebak dalam jerat pernikahan Kristen karena hanya maut yang dapat memisahkan. Kami undang Yesus sebagai Tuan rumah atas rumah tangga kami. Engkau menjadi kapten atas rumah tangga kami. Kami mau berubah. Kami mau belajar memahami suami. Kami mau belajar memahami istri. Kami mau belajar memahami anak-anak. Kami mau belajar memahami semuanya. Sehingga ada solusi problem yang baik. Kami percaya yang sudah rusak dapat dibetulkan. Rumah tangga kami akan menjadi rumah tangga yang sakinah, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang kudus. Kami menyerahkan setiap pemirsa yang saat ini bercucuran air mata, mohon pengampunan, mohon pemulihan dari Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Allah adalah transenden dan imanen. Kami percaya Allah mengerti segala detak jantung, jeritan dan tetesan air mata kami.
Kami berdoa buat rumah tangga yang rusak, Tuhan akan betulkan. Kami berdoa buat rumah tangga yang sedang dalam kacau balau seperti benang kusut, Tuhan akan pulihkan. Dan kami percaya suasana sorga akan turun ke bumi lewat sebuah pernikahan yang bernama keluarga. Terima kasih Bapak, kami pandang dengan kacamata iman kami bahwa Tuhan sudah memberikan solusi problem yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.